itu risiko proyek. Jadi proyek sendiri itu beroperasi dalam lingkungan yang penuh ketidakpastian seperti pendanaan, ketersediaan sumber daya, perubahan harapan klien, dan potensi masalah teknis. Nah, ketidakpastian ini sendiri yang menjadi dasar munculnya sebuah risiko proyek dan perlunya manajemen risiko. Nah, manajemen risiko sendiri merupakan proses mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon faktor risiko sepanjang siklus hidup proyek untuk mendukung tercapainya tujuan proyek. Nah, risiko proyek sendiri didefinisikan sebagai peristiwa atau kondisi yang tidak pasti yang dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap tujuan proyek. Nah, hal ini menunjukkan bahwa risiko itu tidak hanya berupa ancaman tetapi juga dapat menjadi sebuah peluang. Nah, manajemen risiko sendiri dilakukan dengan mengantisipasi situasi tak terduga sejak awal proyek dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya peristiwa, cara meminimalkan dampaknya, tanda-tanda yang diperhatikan, serta kemungkinan hasil dari masalah tersebut. Nah, risiko proyek itu dapat dijelaskan dengan persamaan probabilitas terjadinya peristiwa dikali dengan konsekuensi peristiwa. Artinya, risiko itu ditentukan oleh kemungkinan terjadinya suatu peristiwa dan dampaknya yang ditimbulkan. Nah, pada awal siklus proyek, risiko dan peluang itu masih sangat tinggi karena banyak ketidakpastian. Tetapi konsekuensi negatif masih rendah karena sumber daya yang digunakan masih sedikit. Seiring perkembangan proyek, risiko menurun namun konsekuensi negatif meningkat karena lebih banyak sumber daya yang digunakan. Oleh karena itu, tujuan manajemen risiko adalah meminimalkan ketidakpastian dan dampak negatif terhadap suatu proyek. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu risk management for stage process. Jadi, manajemen risiko proyek ini merupakan proses sistematis yang terdiri dari 4 tahap utama. Yang pertama yaitu identifikasi risiko, yaitu mengidentifikasi berbagai faktor yang berpotensi untuk memengaruhi proyek, baik berdampak negatif maupun positif. Dan risiko ini dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori seperti risiko finansial, teknis, komersial, eksekusi, serta kontraktual ataupun hukum. Dan proses ini dapat dilakukan melalui brainstorming ataupun pendapat ahli, pengalaman historis, dan juga penilaian berbasis tim. Kedua, analisis probabilitas dan konsekuensi dalam proyek, yaitu menilai seberapa besar kemungkinan risiko terjadi serta dampaknya terhadap proyek. Biasanya ini menggunakan alat seperti risk impact matrix atau pendekatan kuantitatif untuk menghitung tingkat risiko suatu proyek. Ketiga yaitu strategi mitigasi risiko, yaitu langkah-langkah yang dirancang untuk mengurangi kemungkinan atau dampak risiko yang signifikan. Keempat, kontrol dan dokumentasi, yaitu proses pencatatan dan pembelajaran dari pengalaman risiko untuk meningkatkan pengelolaan proyek di masa depan. Selain itu, penggunaan risk breakdown structure atau RBS membantu mengelompokkan risiko secara hierarkis sehingga memudahkan identifikasi dan juga analisis. Di mana manajemen risiko ini tidak hanya berfokus pada ancaman tetapi juga membuka peluang inovasi dan dapat meningkatkan keberhasilan proyek. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konflik manajemen. Jadi, konflik itu adalah proses yang dimulai ketika seseorang itu merasa bahwa pihak lain telah atau akan menghambat kepentingan utamanya. Nah, dalam konteks proyek, konflik itu terbagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama, ada goal oriented, yaitu ketidaksepakatan terkait hasil, scope, dan prioritas proyek. Kemudian ada administratif, yaitu ketidaksepakatan tentang struktur organisasi, hierarki, dan otoritas. Selanjutnya ada interpersonal, yaitu perbedaan kepribadian, gaya kerja, dan ego antar anggota tim. Kemudian ada pula 3 pandangan tentang konflik. Yang pertama ada traditional view. Jadi ini tuh pandangan bahwa konflik itu buruk dan harus dihindari. Kemudian ada behavioral atau contemporary view. Jadi ini adalah pandangan bahwa konflik itu hal alami dan tidak dapat dihindari. Kemudian ada interactionist view. Jadi ini adalah pandangan bahwa konflik itu justru didorong secara terkontrol karena dapat memicu inovasi dan kreativitas. Nah, selanjutnya ada 5 metode resolusi konflik yang dapat dipilih sesuai situasi. Yang pertama ada mediasi. Nah, di sini manajer terlibat langsung mencari solusi bersama. Kedua ada arbitrasi. Di sini manajer memutuskan dan memaksa
keputusan. Kemudian yang ketiga ada kontrol. Jadi di sini dapat diberikan waktu jeda atau membatasi interaksi dari pihak yang berkonflik. Kemudian yang keempat ada penerimaan. Jadi di sini mengakui bahwa tidak semua konflik itu bisa diselesaikan. Nah, yang kelima ada eliminasi. Nah, untuk eliminasi di sini kita memindahkan atau mengeluarkan pihak yang menjadi sumber konflik secara terus-menerus. Namun, tidak ada satu pendekatan yang selalu tepat untuk semua situasi konflik. Jadi, fleksibilitas itu adalah hal yang terpenting. Selanjutnya dan terakhir, kita akan membahas mengenai negotiation. Jadi, negosiasi adalah proses yang didasarkan pada kemampuan project manager untuk menggunakan pengaruhnya secara produktif. Seorang project manager hampir setiap harinya itu pasti terlibat dalam negosiasi, mulai dari meminta tambahan anggaran dan waktu, kemudian mencegah perubahan skop yang berlebihan dari klien, hingga meminjam personal terbaik dari manajer fungsional. Jadi singkatnya, negosiasi itu adalah inti dari pengelolaan seluruh pemangku kepentingan proyek. Nah, sebelum kita bernegosiasi, ada 3 pertanyaan yang penting harus dijawab terlebih dahulu. Yang pertama, seberapa besar kekuatan saya? Jadi kita tuh tidak harus berada di posisi dominan, namun setidaknya kita tuh harus berada di posisi yang tidak bisa didominasi oleh pihak lain. Kemudian yang kedua adalah seberapa besar tekanan waktu yang saya hadapi. Jadi ketika lakukan negosiasi mengetahui bahwa kita memiliki deadline, mereka akan memperlambat proses dan kita akan terpaksa menyetujui persyaratan mereka. Kemudian yang ketiga adalah bisakah saya mempercayai pihak lain? Jadi apakah ada kepentingan profesional bersama untuk menyelesaikan masalah ini secara konstruktif? Nah, Fisher dan Uri, mereka memperkenalkan konsep principle negotiation. Jadi, negosiasi yang berprinsip. Nah, ini bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Jadi, ada 4 prinsip utama yang perlu kita pegang. Prinsip yang pertama, kita harus bisa pisahkan orang dari masalah. Jadi, jangan biarkan ego dan emosi itu mengubur isu yang sebenarnya. Dan dengarkan secara aktif, kemudian tempatkan diri di posisi lawan bicara dan hindari menyalahkan mereka atas masalah yang terjadi. Kemudian prinsip yang kedua yaitu fokus pada kepentingan bukan posisi. Jadi posisi adalah apa yang seorang minta. Nah, sementara kepentingan adalah mengapa ia memintanya. Nah, dengan memahami kepentingan di balik posisi, kita membuka lebih jauh, lebih banyak kemungkinan solusi yang kreatif. Nah, untuk prinsip yang ketiga yaitu ciptakan opsi untuk keuntungan bersama. Jadi, kita tidak boleh terjebak pada satu jawaban yang terbaik. Kita harus bisa melakukan brainstorming bersama, perluas pilihan yang tersedia, dan mencari titik temu dari kepentingan yang sama-sama dimiliki. Kemudian prinsip yang keenam yaitu gunakan kriteria yang objektif. Jadi kita itu harus menghindari perdebatan yang didasarkan pada persepsi subjektif. Kemudian kita juga harus menggunakan angka, data, dan standar yang jelas sehingga kedua belah pihak itu berbicara dalam bahasa yang sama. Nah, pada akhirnya negosiasi yang efektif itu bukan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Tapi negosiasi yang berhasil sesungguhnya itu adalah negosiasi yang menghasilkan kesepakatan win-win solution dan menjaga hubungan jangka panjang, kemudian membangun kepercayaan dan memastikan proyek terus bergerak maju. Jadi, kasus runtuhnya Nickel Highway di Singapura pada 20 April 2004 itu terjadi ketika proyek pembangunan terowongan bawah tanah untuk jalur Circle MRT mengalami kegagalan struktur penopang penggalian. Nah, runtuhnya terowongan ini menyebabkan 6 jalur jalan raya amblas dan membentuk lubang besar sedalam sekitar 100 kaki. Nah, insiden ini menewaskan 4 pekerja dan melukai 3 lainnya, serta menyebabkan penghentian sementara berbagai proyek penggalian di Singapura. Nah, hasil penyelidikan itu menunjukkan bahwa penyebab utama kecelakaan adalah kesalahan interpretasi data geologi, desain struktur penopang yang tidak memadai, serta kegagalan sistem bracing yang tidak mampu menahan beban penggalian.
Selain itu, terdapat masalah dalam manajemen risiko seperti penggunaan metode analisis tanah yang tidak tepat, pengurangan kualitas material untuk menekan biaya, dan kurangnya transparansi kontraktor dalam melaporkan potensi kegagalan struktur. Nah, kejadian ini mendorong pemerintah Singapura untuk memperketat regulasi keselamatan konstruksi, meningkatkan standar desain dan pengawasan proyek, serta memperkenalkan metode konstruksi yang lebih aman untuk proyek infrastruktur bawah tanah di masa depan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu in what ways were the project's planning and scope management appropriate? When did the planners begin to knowingly take unnecessary risks, discuss the issue of project constraints and other unique aspects of the tunnel in the risk management process? Were these issues taken into consideration? Why or why not? Jadi, dalam kasus runtuhnya Nicola Highway di Singapura, perencanaan dan manajemen ruang lingkup proyek ini pada awalnya telah mengikuti pendekatan konstruksi yang umum digunakan seperti metode braced excavation dengan penggunaan strut sebagai penopang. Namun dalam pelaksanaannya perencanaan tersebut terbukti tidak memadai karena adanya kesalahan mendasar dalam analisis kondisi tanah serta desain struktur penopang yang under design. Para perencana kemudian mulai mengambil resiko yang tidak perlu sejak tahap awal, yaitu ketika menggunakan metode analisis tanah yang tidak sesuai, serta mengabaikan tanda-tanda kegagalan seperti pelat yang mulai melengkung dan lain-lain. Selain itu, tekanan terhadap keterlambatan proyek dan potensi denda finansial mendorong kontraktor untuk menutupi masalah teknis dan tetap melanjutkan pekerjaan mereka. Dan dari sisi manajemen risiko, berbagai constraint proyek seperti kondisi tanah yang kompleks, kedalaman galian, serta keterbatasan waktu dan biaya seharusnya menjadi perhatian utama. Namun, faktor-faktor ini tidak sepenuhnya dipertimbangkan secara akurat karena adanya miskomunikasi, kesalahan interpretasi teknis, dan juga kurangnya transparansi antar pihak. Akibatnya, risiko yang seharusnya dapat diidentifikasi dan dimitigasi sejak awal justru berkembang menjadi bencana besar yang sebenarnya dapat dihindari.